Puan kumpulkan kepala daerah se-Jateng. Konsolidasi 2024. Ganjar tak diundang. Kalau kita lihat di berita-berita itu kan Ganjar mengatakan tidak diundang. Artinya menjadi aneh ya ketika orang nggak diundang kemudian datang, walaupun dia itu kader partai. Kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Partai yang lain. Di PDIP itu yang namanya loyalitas tegak lurus pada ketua umum itu nggak bisa ditawar. Usai dicampakkan PDIP Jateng, Ganjar Pranowo RI1 trending di Twitter. Katakan Ganjar memang tidak diundang karena dia sudah kelewatan, kemajon katanya. Ya, kalau ada kader yang menonjol kemudian tidak restu oleh ketua umum partai, di PDIP akan menjadi masalah. Beberapa calon yang dimiliki PDIP kan tidak hanya Ganjar Pranowo, banyak calon-calon yang bermunculan dan kita juga tahu Ganjar Pranowo juga salah satu calon yang memiliki tingkat persaingan lumayan melawan calon-calon lain yang sudah muncul kemurkaan seperti misalnya Anies Baswedan atau Ridwan Kamil. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi pengarahan kepada kepala daerah, anggota DPR hingga anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten kota PDIP se-Jawa Tengah. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Cindy, saya kira ini efek dari sistem politik kita di mana partai politik itu kan tidak otomatis memiliki privilege ya. Ketua umum tidak selalu otomatis menjadi privilege calon presiden. Menurut saya maknanya adalah perlunya Pak Ganjar turun ke jaringan-jaringan yang dimiliki partai politik. Kalau saya melihat selama ini kalau dengan jaringan masyarakat biasa, saya kira Ganjar cukup bagus. Ganjar cukup bisa membuat jaringan yang baik. Tetapi kalau relasi dengan PDIP baik di Jawa Tengah maupun di kabupaten kota nampaknya tidak cukup mulus ya hubungan-hubungan ini. Dan ini terbukti bahwa orang-orang partai macam Puan Maharani, macam Bambang Wuryanto sendiri berstatement bahwa nampaknya ini tidak cukup mungkin raport Ganjar bagi PDIP di provinsi dan di kabupaten kota mungkin kurang baik. Pengarahan dengan tema penguatan soliditas jelang 2024 itu berlangsung di kantor DPD PDIP Jateng dan berlangsung tertutup. Kepala daerah yang hadir antara lain Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Wakil Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu. Namun, Gubernur Jateng yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo tak diundang dalam acara tersebut. Saya kira kok ini by accident ya. Saya kira kalaupun misalnya ada pemimpin nasional ada di Jawa Tengah, kemudian gubernur ada di luar kota, saya kira Pak Ganjar sendiri yang paling tahu. Tetapi biasanya kalau bicara psikologi politik, ketika ada event besar di sebuah kota dan salah satu penggedenya itu orang di situ, tentu akan mencoba mengelola situasi supaya sama-sama enak gitu loh. Saya kira kalau Pak Ganjar ada di Semarang, sementara kegiatan di Semarang tidak datang, ini saya kira akan menjadi relasi politik yang tidak menarik. Berdasarkan susunan acara yang beredar di kalangan media tertulis bahwa undangan kegiatan pengarahan oleh Puan Maharani ditunjukkan kepada kepala daerah dan wakil kader se-Jateng kecuali gubernur. Khusus tulisan kecuali gubernur diberi tanda kurung dan tidak ada keterangan di struktur partai mengenai hal itu meski tertutup. Untuk kalangan jurnalis, namun beredar video pengarahan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. Dalam arahannya, Puan meminta semua kader PDIP di Jateng untuk berjuang secara real. Apalagi jika kader tersebut saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin, maka perjuangan di lapangan sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan Setda Provinsi Jateng, Hanung Cahyo, saat dikonfirmasi menyatakan
bahwa ketidakhadiran gubernur karena tidak dapat undangan. Muncul trending RI1 di lini masa Twitter Minggu 23 Mei dengan foto wajah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bertebaran dalam lini masa tersebut, sejumlah warganet mengunggah foto Ganjar Pranowo dengan embel-embel sebagai calon presiden 2024. Pengguna medsos juga mendukung sosok itu sebagai penantang pada pemilihan presiden atau pilpres 3 tahun mendatang. Ganjar Pranowo mulai mendapatkan sorotan setelah dikritik keras dari Ketua DPP PDIP Perjuangan bidang pemenangan pemilu sekaligus DPD PDIP Jateng Bambang Waryanto. Dia menyebut bahwa Ganjar berambisi untuk menjadi calon presiden pada 2024. Bahkan secara belak-belakan, Bambang menyebut bahwa dirinya tidak perlu menyukai sosok Ganjar. Pada pertemuan para kepala daerah yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo malah tidak diundang. Sementara itu, Ganjar Pranowo masuk dalam jajaran nama besar lambang survei untuk calon presiden 2024. Berdasarkan hasil survei atau Puspol Indonesia pada April 2021 untuk tingkat popularitas dan akseptabilitas Capres 2024, Prabowo mendapatkan 93,8% respon mengenal dan 79,9% suka. Sementara itu, untuk tingkatan kepantasan menjadi calon presiden, Prabowo kembali mendapati urutan teratas 66,2%, dan untuk tingkat elektabilitas dari 22 nama yang diuji, elektabilitas Prabowo Subianto tetap tinggi sampai 20%. Namun, disebutkan bahwa Prabowo tidak cukup mewakili generasi muda meskipun memiliki elektabilitas tinggi. Berdasarkan survei tersebut, yang cukup mewakili generasi muda adalah Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo 12,8%, dan Prabowo 12,5%. Nama Pak Ganjar ini selalu di atas nama kontestasi, Pak. Ya, terus? Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanggapannya kita harus Belum, Pak, dari partai, Pak. arahannya sekarang kita coba rute balik.